Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pendapat Tomlinson pada tahun 2001, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Beberapa contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, keragaman budaya. Setiap anak memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Hal ini dapat memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi di dalam kelas. Contohnya, siswa yang berasal dari keluarga yang lebih tradisional mungkin lebih menghargai otoritas guru, sementara siswa yang berasal dari keluarga yang lebih liberal mungkin lebih suka belajar dengan pendekatan yang lebih santai dan terbuka. Selanjutnya, keragaman sosial. Anak-anak memiliki perbedaan dalam hal karakter, kebiasaan, dan interaksi sosial. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sekelas dan cara mereka berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Contohnya, siswa yang lebih ekstrovert mungkin lebih suka belajar dengan berkolaborasi dalam kelompok, sementara siswa yang lebih introvert mungkin lebih suka belajar secara mandiri. Kemudian, keragaman kemampuan. Anak-anak memiliki perbedaan dalam hal kemampuan akademik seperti kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengikuti pembelajaran di kelas dan bagaimana mereka mengejar tujuan akademik mereka. Contohnya, siswa yang lebih mampu mungkin lebih suka belajar dengan tantangan yang lebih tinggi, sementara siswa yang membutuhkan dukungan tambahan mungkin lebih suka belajar dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya, keragaman gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang melibatkan indera penglihatan terhadap gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya yang dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang melibatkan indera pendengaran terhadap verbal simbol atau suara, tinggi rendahnya suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melibatkan gerakan fisik dan aktivitas tubuh melalui praktik langsung, seperti melakukan, menyentuh, bergerak, dan mengalami. Di sini akan dipaparkan 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang teori sistem ekologi. Teori ini menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Brown van Berner bahwa anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Yang kedua, teori multi-intelligences. Ini menjelaskan bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup tanpa ada gangguan dari luar lingkungan. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ZPD ini menjelaskan bahwa terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik merupakan tingkat kompetensi peserta didik ketika mereka bekerja untuk menyelesaikan tugas maupun soal tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan untuk tingkat perkembangan potensial merupakan tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika mereka dibantu oleh orang lain. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori ZPD ini terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Teori yang terakhir adalah teori learning modalities. Teori learning modalities ini merujuk pada preferensi belajar dan cara individu di dalam memproses suatu informasi. Salah satu teori yang populer adalah teori FARC yang dikembangkan oleh Neil Fleming.
Teori ini mengklasifikasikan individu menjadi 4, yaitu visual, auditory, reading, dan kinesthetic learners. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang cenderung memiliki preferensi tertentu dalam cara mereka belajar, atau yang biasa disebut dengan gaya belajar. Misalnya visual learners, di mana peserta didik lebih suka belajar melalui gambar atau grafik. Sedangkan auditory learners, di mana peserta didiknya lebih suka belajar dengan cara mendengar. Reading learners, di mana peserta didiknya lebih suka belajar dengan cara membaca. Dan untuk kinesthetic learners, peserta didiknya ini lebih suka belajar dengan cara melakukan aktivitas atau praktik secara langsung.